Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 Kuliah Kerja Nyata atau KKN Universitas Tidar yang terdiri dari 10 anggota yang namanya tercantum pada layar. Dengan dosen pembimbing lapangan, Ibu Winda Chandra Hantari SSMA. Kami akan memaparkan artikel yang berjudul Budik Damper sebagai inovasi pemanfaatan lahan untuk meningkatkan sumber gizi dalam upaya pencegahan gizi buruk dan stunting. Dalam artikel ini terdapat pendahuluan yang berisi masalah balita pendek atau stunting masih menjadi prioritas penting dan mendesak dalam program pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Magelang khususnya di bidang kesehatan. Berdasarkan data Survei Status Gizi atau SSGI tahun 2022, angka stunting di Provinsi Jawa Tengah mencapai 20,8%. Angka tersebut mengalami penurunan bila dilihat dari data hasil Survei Status Balita Gizi atau SSGBI tahun 2019, di mana angka prevalensi balita stunting di Jawa Tengah sebesar 27,7%. Meskipun mengalami penurunan, tetapi masih belum sesuai target penanganan stunting yang telah direncanakan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu sebesar 14% pada tahun 2024. Target tersebut karena adanya bonus demografi pada tahun 2020 sampai tahun 2030. Oleh karena itu, harapannya stunting di Indonesia berkurang dan dapat terrealisasi. Salah satu wilayah yang menjadi fokus terhadap adanya permasalahan stunting adalah Desa Pasangsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Di desa tersebut terdapat 27,5% dari 142 balita yang menyandang stunting, sehingga perlu dicari solusi untuk mencegah stunting dengan cara meningkatkan status gizi pada balita dan ibu hamil. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi pada balita dan ibu hamil, maka potensi yang menyebabkan masalah stunting dapat teratasi. Budik damper atau singkatan dari budidaya ikan dan sayur dalam ember merupakan solusi berkebun di tengah keterbatasan lahan di sekitar rumah yang menghasilkan sumber gizi bagi balita dan ibu hamil. Selain itu, budik damper juga sebagai peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan. Budik damper ini terdiri dari beberapa komponen, di antaranya sayur kangkung dan ikan lele. Sayur kangkung dan ikan lele memiliki sumber gizi yang dapat diolah menjadi bahan makanan tambahan pada balita dan ibu hamil. Dalam penelitian yang dilakukan kelompok 21 Kuliah Kerja Nyata Desa Pasangsari, Kecamatan Windusari, bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang paling utama, yaitu tingginya angka stunting di Desa Pasangsari. Mengarahkan masyarakat bagaimana cara membuat budik damper dan cara mengolah hasil kebun dari budik damper. Selain itu, dilakukan sosialisasi budik damper untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat supaya mengetahui bahaya stunting, penyebab terjadinya stunting, maupun cara-cara pencegahan stunting. Dari kegiatan yang dilakukan, diharapkan mampu membantu mengurangi angka stunting yang ada di Desa Pasangsari. Lalu metode. Populasi dalam penelitian ini ialah ibu-ibu kader posyandu di Dusun Karang Selamat Kidul, Desa Pasangsari, Kecamatan Windusari, khususnya yang memiliki balita dan ibu hamil. Program penelitian pengabdian masyarakat mengenai pencegahan stunting dilakukan dengan beberapa kegiatan, diantaranya 3, yaitu yang pertama, pembuatan budik damper, budidaya ikan dan sayur dalam ember sebagai bahan demonstrasi. Kemudian yang kedua, memberikan pelatihan kader posyandu. Pelatihan ini dilakukan kepada kader posyandu yang berupa pelatihan penanaman kangkung hidroponik dan budidaya lele dengan media ember. Kemudian yang ketiga, memberikan penyuluhan upaya pencegahan stunting melalui pola makan. Penyuluhan upaya pencegahan stunting dilakukan dengan berfokus pada pola makan. Hasil dan pembahasan. Waktu dan tempat yaitu kegiatan KKN atau Kuliah Kerja Nyata kelompok 21 dari Universitas Tidar yang dilaksanakan di Desa Pasangsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang selama 33 hari yang dimulai pada hari Senin 10 Juli 2023 sampai hari Jumat 11 Agustus 2023. Tujuan dari kegiatan ini adalah pemanfaatan kebun sebagai sumber gizi, penanganan gizi buruk, dan stunting. Nama program kerjanya adalah budik damper atau singkatan dari budidaya ikan dan sayur dalam ember. Kegiatan yang dilakukan terdapat 2, yaitu yang pertama, survei lokasi pada 13 dusun yang ada di Desa Pasangsari mengenai permasalahan stunting. Kemudian yang kedua, sosialisasi pemanfaatan kebun sebagai sumber gizi, penanganan gizi buruk, dan pencegahan stunting. Hasil survei. Berdasarkan data hasil survei lapangan di Desa Pasangsari yang diperoleh
oleh kelompok kami, yaitu diketahui bahwa jumlah balita penderita stunting di Desa Pasangsari pada bulan Juni sebanyak 39 balita. Rata-rata anak yang mengalami stunting di Desa Pasangsari berusia di bawah 5 tahun yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan saat lahir. Kemudian pelaksanaan program kerja. Setelah melakukan survei lapangan dan memperoleh data, kelompok 21 KKN Universitas Tidar melakukan praktik pembuatan media yaitu Budikdamber secara mandiri sebagai bahan untuk demonstrasi di mana gambar sudah tertera dalam layar PPT. Tahapan pembuatan Budikdamber yaitu terdapat 5 tahapan. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan seperti diantaranya yaitu cutter, paku, tang ember ukuran 30 liter, benih ikan lele, benih kangkung, air bersih, arang sekam, dan gelas plastik. Kemudian langkah yang kedua adalah menyemai bibit kangkung selama 1 hari 1 malam, dilanjutkan dengan melubangi tutup ember menggunakan cutter dan melubangi gelas plastik menggunakan paku. Yang ketiga adalah setelah gelas plastik dilubangi, selanjutnya gelas plastik tersebut diisi dengan arang sekam, lalu memasukkan bibit kangkung yang telah disemai sebelumnya ke dalam gelas plastik yang sudah berisi sekam. Yang keempat, mengisi ember dengan air secukupnya dan memasukkan bibit lele ke dalam ember yang berisi air tersebut. Lalu, ember tersebut ditutup menggunakan tutup ember yang sudah dilubangi. Langkah yang terakhir adalah memasukkan gelas plastik yang sudah berisi arang sekam dan bibit kangkung dalam lubang tutup ember dan pastikan air menyentuh gelas plastik dengan catatan bibit kangkung tidak tenggelam pada air. Kemudian ada daily rutin yaitu di mana setiap harinya menyirami bibit kangkung menggunakan air serta memberi makan ikan lele menggunakan pakan lele dan dipastikan menambah air ke dalam ember apabila air berkurang. Nah, Budikdamber ini itu untuk mengurangi penggunaan bahan kimia yang memicu atau bisa meningkatkan resiko penyakit lain. Nah, jadi perpaduan kangkung dan ikan lele ini dinilai yang tidak mengandung bahaya atau bahan yang berbahaya gitu. Karena proses penanamannya itu dilakukan dengan teknik aquaponik. Nah, slide selanjutnya. Oke. Nah, jadi teknik aquaponik itu apa sih? Nah, teknik aquaponik itu merupakan salah satu teknik budidaya dengan menggunakan objek ganda. Nah, jadi adanya ikan dan sayuran yang ditanam dalam satu tempat. Nah, itu merupakan salah satu teknik aquaponik di mana nanti bersifat simbiotik. Nah, jadi di aquaponik ini tidak diperlukan pemberian pupuk kimia tambahan. Nah, karena nutrisi itu didapatkan, nutrisi untuk tanaman hidup itu didapatkan dari feses dan pakan ikan yang mengendap. Nah, jadi nanti timbulnya pupuk secara organik, bukan pupuk kimia ya. Nah, dari endapan tadi, endapan pakan ikan, feses, nah itu dapat menghasilkan kualitas air yang bisa memenuhi standar untuk budidaya ikan juga. Nah, penggunaan teknik aquaponik ini dapat membuat tanaman juga menjadi lebih steril, lebih bersih gitu. Nah, selain itu, tanaman juga tidak mudah terserang hama, gulma, penyakit. Nah, jadi tanaman menjadi sangat sehat dan bisa langsung dikonsumsi. Nah, oleh karena itu, penerapan media Budikdamber ini menggunakan teknik aquaponik dan sangat cocok ya, karena Budikdamber itu kan budidaya ikan dan sayur dalam satu ember. Nah, sesuai dengan teknik aquaponik ini. Nah, untuk dilakukan sebagai upaya pencegahan stunting di Desa Pasangsari. Oke, selanjutnya. Nah, jadi sosialisasi ini merupakan sosialisasi program Budikdamber. Nah, jadi ini ada sebuah dokumentasi di mana kita juga mensosialisasikan program yang kita buat, yaitu program Budikdamber. Untuk waktunya sendiri dan tempatnya itu pada tanggal 3 Agustus 2023 di Balai Desa Pasangsari. Nah, kegiatannya itu meliputi mendemonstrasikan bagaimana cara pembuatan Budikdamber,
bagaimana sih cara merawatnya. Kemudian juga kita mendemonstrasikan pengolahan hasil dari Budik Damber itu sendiri. Nah, karena nantinya hasil dari Budik Damber ini bisa untuk menambah pengetahuan masyarakat. Ternyata asupan gizi bisa langsung diperoleh dalam program Budik Damber ini yang dibutuhkan oleh balita dan ibu hamil. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini salah satu bentuk dokumentasi produk yang kami buat, di mana tujuannya itu untuk menyeimbangkan asupan gizi yang diperlukan anak dalam pencegahan stunting. Nah, ini dilakukan oleh kelompok 21 KKN Universitas Tidar yang berinisiatif untuk mengembangkan produk berupa dimsum lele dan mie kangkung. Di sebelah kiri atau yang ada sumpitnya itu, yang ada sausnya itu merupakan dimsum lele, dan yang sedangkan yang ada telurnya itu merupakan mie kangkung, di mana ini merupakan produk dari kelompok 21 KKN atau hasil dari Budik Damber. Oke, slide selanjutnya. Nah, hasil dari Budik Damber yang berupa ikan lele dan sayur kangkung tentunya dapat diolah menjadi makanan sebagai pemenuhan gizi untuk balita dan ibu hamil. Nah, banyaknya kandungan gizi pada lele dan kangkung itu apabila dapat menjadi terobosan dalam upaya pencegahan stunting, itu bisa diambil dari lele dan kangkung gitu. Jadi gizi lele dan kangkung itu bisa menjadi terobosan untuk upaya pencegahan stunting. Nah, kelompok 21 KKN Universitas Tidar membuat olahan lele itu menjadi dimsum lele, sedangkan untuk kangkungnya itu menjadi mie kangkung. Nah, dapat dilihat di sekitar lingkungan masyarakat bahwa dimsum lele atau dimsum dan lele itu menjadi menu favorit anak-anak, di mana dimsum kan makanan kekinian. Jadi sangat cocok apabila lele diaplikasikan ke dalam dimsum gitu. Nah, oleh sebab itu, menu dimsum lele dan mie kangkung tersebut dapat menjadi referensi menu makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil dalam pemenuhan gizi untuk pencegahan stunting. Oke, slide selanjutnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk menangani gizi buruk dan stunting di Desa Pasangsari, kelompok 21 KKN Universitas Tidar mengadakan program budidaya ikan dan sayur dalam ember atau dalam satu ember. Nah, dinamakan Budik Damber. Nah, kami juga mengadakan sosialisasi terkait program tersebut berkaitan dengan gizi buruk dan stunting juga. Kemudian mendemonstrasikan bagaimana cara pembuatan Budik Damber itu sendiri. Lalu bagaimana sih cara merawat Budik Dambernya, dan mendemonstrasikan juga pengolahan hasil dari Budik Damber. Dikarenakan untuk menambah pengetahuan masyarakat Desa Pasangsari mengenai asupan gizi yang dibutuhkan oleh balita dan ibu hamil. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Itu saja yang dapat kami presentasikan. Apabila kami banyak kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.